Proses transfer Jay Itzes dilaporkan terhambat oleh biaya yang ditetapkan Venezia untuk kepindahannya ke Genoa. Genoa dilaporkan menjadi salah satu tim yang turut melirik Itzes dan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain demi tetap bertahan di Serie A. Namun, impian Itzes untuk mengenakan seragam baru sepertinya harus pupus akibat masalah biaya transfer. Terdapat perbedaan signifikan antara tawaran yang diajukan Genoa dan harga yang dipatok oleh Venezia, klub tempat Itzes bernaung. Venezia menetapkan harga 10 juta euro atau setara dengan 129 miliar rupiah, sedangkan Genoa tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Genoa kini mengalihkan perhatian mereka kepada Leo Ustegard, bek berusia 25 tahun yang pernah bermain untuk mereka sebagai pemain pinjaman. Menurut Gianluca Di Marzio, seorang pakar transfer Italia, Genoa sudah menyelesaikan transfer Ustegard dan dia dijadwalkan menjalani tes medis pada Minggu 27 Mei tahun 2025 untuk kembali berstatus pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Peran krusial Itzes bagi Venezia membuat harga tinggi yang diminta klub menjadi wajar. Pemain kelahiran Belanda ini telah menunjukkan performa stabil dengan 36 penampilan sepanjang musim 2024 sampai 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vanenberg, menaruh harapan besar agar anak asuhnya bisa menyudahi laga di waktu normal saat melakoni laga final melawan Vietnam. Meski mengakui kekuatan Vietnam juga solid, ia sudah merancang pendekatan khusus untuk merealisasikan target tersebut. Pertama-tama, saya tidak berkata kita akan memenangkan laga 90 menit. Tapi kita mencoba untuk memenangkannya di 90 menit. Saya punya rasa hormat yang tinggi kepada timnas Vietnam karena mereka adalah tim yang sangat bagus, ujar Vanenberg. Sementara itu, Vietnam U23 tampil tak kalah meyakinkan. Mereka sukses menyingkirkan Filipina dengan skor 2-1 dalam semifinal yang berlangsung ketat. Kedua tim baik timnas Indonesia maupun timnas Vietnam kini bersiap tempur untuk meraih gelar juara. Dengan harapan besar bisa menghindari skenario adu penalti dan menang dalam waktu normal. Timnas Indonesia diuntungkan karena akan melakoni laga final di depan pendukung sendiri. Pasukan Gerald Vanenberg jelas mengincar kemenangan untuk mempersembahkan trofi kepada publik tanah air. Hasil tersebut akan membawa Indonesia menyamai koleksi gelar Vietnam di ajang ini, yakni sebanyak 2 kali juara. Mari kita dukung terus perjuangan Garuda Muda yang akan melakoni laga panas nanti. Anthony memang masuk dalam daftar jual MU di musim panas ini. Sang winger tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim pada musim depan, sehingga ia harus mencari klub baru. Anthony belakangan santer dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi. Klub Saudi Pro League, Al Nassr, klub yang juga dibela Cristiano Ronaldo itu, dilaporkan berminat pada jasa sang pemain. Mereka dikabarkan sangat serius untuk memboyong sang pemain. Mereka juga siap membeli sang pemain secara permanen seperti keinginan MU. Situasi ini membuat MU semakin terbuka untuk melepas Anthony ke Al Nassr. Mereka juga akan mencoba untuk memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga jual sang pemain. Awalnya MU mau menjual Anthony di angka 40 juta euro. Namun untuk Al Nassr, Setan Merah mencoba menaikkan harga sang pemain ke angka 50 juta euro. Mereka menilai Al Nassr punya kemampuan finansial yang besar, sehingga mereka menilai kenaikan harga itu tidak akan jadi masalah untuk klub kaya raya Arab Saudi tersebut. Jika transfer ini terwujud, ada kemungkinan Anthony akan reuni dengan rekannya di MU, Garnacho. Pemain yang juga santer dikabarkan diincar klub Saudi tersebut. Jika Alexander Isak join ke Liverpool, bagaimana nasib Darwin Núñez? Nasib Darwin Núñez di Liverpool kian tak menentu setelah klub mendatangkan 2 penyerang anyar. Situasinya memicu reaksi dari sejumlah klub top Eropa, terutama di Italia. Juventus dan AC Milan kini muncul sebagai 2 peminat terdepan yang siap memanfaatkan peluang ini. Keduanya sedang menjajaki langkah konkret untuk mendatangkan sang striker asal Uruguay. Peluang bermain Núñez di Anfield musim ini sangat tipis, membuat pintu keluar menjadi solusi realistis bagi semua pihak sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kabar ini datang setelah Núñez kehilangan tempat di skuad utama, menyusul kedatangan Hugo Ekitike dan potensi bergabungnya Alexander Isak. Kedua nama tersebut membuat persaingan di lini serang Liverpool semakin ketat. Núñez juga sempat dikaitkan dengan Napoli, Atletico Madrid, hingga klub Timur Tengah Al Hilal. Namun fokus saat ini tertuju pada duel antara 2 raksasa Serie A, Juventus, dan AC Milan. Selama berseragam The Reds, Núñez telah tampil dalam 143 laga resmi, mencetak 40 gol dan menyumbang 26 assist.
namun belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Liverpool dikabarkan tidak akan melepas Nunes dengan harga murah. Klub ingin memaksimalkan pengembalian dari investasi sebesar 85 juta euro yang mereka keluarkan saat membelinya dari Benfica pada musim 2022. Berita datang dari raksasa Liga Inggris, Manchester United terus memantau perkembangan pasar transfer musim panas ini. Dengan posisi penjaga gawang kembali menjadi sorotan. Berdasarkan laporan The Mirror, Setan Merah dikabarkan sedang mengamati situasi Gianluigi Donnarumma di PSG. Menyusul kabar bahwa klub Prancis itu telah mencapai kesepakatan senilai 34,9 juta pound sterling untuk merekrut kiper muda Lucas Chevalier dari Lille. Kedatangan Chevalier berpotensi menggeser posisi Donnarumma yang hanya menyisakan 1 tahun lagi di kontraknya tanpa adanya pembicaraan perpanjangan. PSG disebut bersedia melepas kiper berusia 26 tahun itu jika ada tawaran yang sesuai. Manchester United sebelumnya telah dikaitkan dengan beberapa nama, termasuk Sean Lemans dari Royal Antwerp yang dianggap sebagai kandidat cadangan untuk Andre Onana. Namun, kemungkinan kepergian Donnarumma dari PSG bisa mengubah strategi rekrutmen MU. Menurut Alex Webb, Donnarumma dikabarkan telah membahas kemungkinan pindah ke Inggris. Kabar ini menarik minat Manchester United dan Manchester City, meski City tampak enggan melanjutkan pendekatan setelah sepakat memboyong kembali James Trafford dari Burnley senilai 27 juta pound sterling. Jika PSG benar-benar bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pounds, Manchester United bisa tergoda untuk membuat tawaran, apalagi jika sang kiper menunjukkan ketertarikan bergabung. Dengan ambisi kembali ke kompetisi Eropa yang tinggi, kesempatan mendatangkan kiper sekelas Donnarumma tentu akan dipertimbangkan. Menarik dinantikan, apakah ikon MU, Andre Onana akan tergantikan?